Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita kepada materi yang ketiga, yaitu materi tentang toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh berarti adalah bersuci secara bahasa. Untuk lebih lanjut, marilah kita simak materi-materi berikut. Toharoh berarti adalah bersuci dari najis dan hadas. Toharoh itu berarti mensucikan diri dari najis dan juga hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, kemudian dan lain membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi di sini ada perbedaan najis dan hadas. Kalau najis itu sifatnya kotoran yang menempel. Sedangkan hadas adalah keadaan suci yang disebabkan karena kita tidak memiliki wudhu. Keadaan tidak suci karena kita tidak memiliki wudhu. Yang mana ini disebabkan oleh diri kita sendiri, entah kita melakukan buang air kecil, buang air besar, itu menyebabkan hadas. Sedangkan kalau najis itu diperoleh dari luar diri kita, seperti dijilat anjing, kemudian dikencingi hewan, dikencingi adik, ataupun tertimpa kejatuhan kotoran cicak dan lain sebagainya, itu termasuk najis. Oke, kita lanjutkan. Toharoh sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis atau bersuci dari najis, dan juga toharoh dari hadas, bersuci atau menyucikan diri dari hadas. Yang pertama, toharoh dari najis. Toharoh dari najis artinya adalah mensucikan diri dari najis. Yang mana najis sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Ini adalah ketiga jenis najis yang mana ini merupakan tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah najis mukhaffafah, tingkatan yang kedua adalah najis mutawassithah, dan tingkatan yang ketiga adalah najis mughalladah. Ketiga najis ini cara mensucikannya atau cara menghilangkan najisnya itu caranya berbeda-beda. Untuk penjelasan lebih lanjut kita simak slide selanjutnya. Najis mukhaffafah artinya adalah najis yang ringan. Contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Nah, ini najis mukhaffafah, tergolong najis mukhaffafah. Air kencing atau air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Cara menyucikannya adalah dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi seumpama dikencingi adik kalian, kalian lap sampai kering air kencing tersebut,
kemudian kalian percikkan sedikit air. Itu sudah sah untuk mensucikan yang namanya najis mukhafafah. Yang penting sudah tidak berbau, sudah tidak berasa, dan wujudnya sudah tidak ada. Itu yang penting seperti itu. Itu untuk najis mukhafafah, karena najis ini najis ringan yang dilakukan oleh bayi laki-laki yang berumur belum 2 tahun dan juga belum makan apapun kecuali ASI. Itu hanya cukup dilap, dikeringkan, kemudian dipercikan air. Yang kedua, itu adalah najis tingkat menengah. Adalah najis mutawasitoh, yaitu najis tingkat menengah. Contoh dari najis tingkat menengah ini adalah contohnya seperti halnya darah, nanah, air seni. Air seni ini sudah termasuk orang dewasa, hewan, kemudian anak di atas 2 tahun atau anak yang sudah memakan makanan lain selain ASI, kemudian tinja, dan sebagainya. Ini tergolong dalam najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Kotoran hewan. Nah, najis ini kembali dibagi menjadi dua, yaitu najis mutawasitoh hukmiyah dan juga najis mutawasitoh ainiyah. Hal ini disebabkan karena apa? Kenapa dibagi dua? Disebabkan karena apa? Sifat dari najis itu pasti meninggalkan yang namanya bau, meninggalkan wujud, dan juga meninggalkan rasa. Nah, najis mutawasitoh hukmiyah ini mengatasi najis-najis mutawasitoh yang mana wujudnya sudah tidak ada, tetapi diyakini di tempat itu masih ada karena masih ada rasa ataupun baunya. Itu secara hukum, itu di lantai atau di tempat yang terkena najis tersebut masih ada najisnya. Dan juga najis ainiyah yang mana najisnya masih terlihat, baik itu secara terlihat ataupun secara kebendaan, secara rasa ataupun secara bau. Kita lanjutkan lebih lanjut. Najis mutawasitoh hukmiyah itu adalah diyakini adanya tetapi tidak adanya wujud, bau, dan rasanya. Tetapi di tempat tersebut diyakini telah ada najisnya. Contoh kejatuhan kejatuhan kotoran cicak. Tek. Nah, itu kemudian tidak sengaja tersapu, tapi kalian tahu di situ adalah lantai yang tadi tertimpa oleh kotoran cicak, maka itu dihukumi sebagai najis hukmiyah. Yang mana cara menghilangkannya dengan cara membasuhnya dengan air hingga kita yakin bahwa rasa, bau, dan air wujudnya benar-benar hilang. Atau yang kedua adalah najis mutawasitoh ainiyah. Adalah najis yang masih ada bentuk, wujud, bau, dan rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan segala wujud, bau, dan rasanya dengan menggunakan air yang suci. Itu. Dan yang terakhir adalah najis mughalladah. Adalah najis yang tergolong najis tingkat terakhir, yaitu najis paling berat. Najis ini bersumber dari air liur anjing dan juga
hanya air liur anjing. Apa namanya? Oh, mohon maaf, air liur anjing dan juga babi. Cara menyucikannya adalah dengan membasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah pada bagian yang terkena najis mughalladha. Oke, itu untuk najis. Dan yang kedua adalah toharoh dari hadas. Nah, seperti kita ketahui di awal tadi, hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Mohon maaf, hadas adalah sesuatu yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Contohnya hadas ini ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Kita dapat terkena hadas kecil apabila kita melakukan hal-hal seperti buang air kecil, buang air besar, tidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, memegang kemaluan dengan telapak tangan, dan lain sebagainya. Dan cara menyucikan hadas ini adalah dengan cara menyucikannya dengan berwudu. Oke. Sedangkan kita dapat terkena hadas besar apabila kita melakukan satu hubungan suami istri. Kalau untuk laki-laki mimpi basah, kalau untuk perempuan haid, mungkin melahirkan, kemudian nifas darah setelah melahirkan, kemudian keluarnya darah istihadzah atau darah penyakit, dan meninggal dunia. Cara menyucikan dari hadas besar adalah dengan cara melakukan mandi besar. Mandi besar artinya membersihkan seluruh badan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mungkin untuk kali ini demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan kita pelajari di pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang apa namanya hadas lebih lanjut. Untuk kali ini sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.